Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku sedikit menganalisis laporan keuangan milik PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2018 sampai 2021. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau menganalisis ROE dan ROA pada tahun 2018 sampai 2021 milik PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, atau Return on Equity dan Return on Asset Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk 2018 sampai 2021. Namun sebelum itu, mari kita simak video profil perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk berikut ini. Check this out. Berikut hasil perhitungan ROE pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2018 sampai tahun 2021. Berdasarkan hasil yang sudah kita hitung, jika dilihat Pak ROE pada 4 tahun terakhir itu masih mengalami fluktuatif, dengan naik tertinggi terjadi pada tahun 2020 menuju 2021. Jika dilihat dari hasil perhitungan tersebut, juga bisa diambil kesimpulan bahwa kemampuan perusahaan untuk mengambil laba dengan bermodalkan ekuitas masih bisa dikatakan baik, karena nilai ROE-nya masih tergolong cukup tinggi, yakni sekitar 26% sampai 106%. Dengan hasil perhitungan ROE tersebut, bisa dikatakan bahwa perusahaan Garuda Food ini tergolong atau bisa dikategorikan sedang dalam keadaan baik-baik saja. Selain itu, juga bisa dikatakan bahwa perusahaan ini mampu mengelola laba dan ekuitas dengan baik. Terlihat pada 2020 menuju 2021, yang mana mengalami kenaikan yang cukup tinggi sampai 20%. Padahal pada saat itu tengah terjadi gelombang pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan itu kolab. Tapi dalam perusahaan ini masih bisa menghasilkan ROE yang cukup tinggi. Berikut hasil perhitungan ROA pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Berdasarkan hasil perhitungan tadi, nilai ROA pada tahun 2018 sampai 2021 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan ini mampu memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba bersih bagi perusahaannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ROA perusahaan yang masih tergolong cukup tinggi, yakni bisa sampai angka 47% untuk tahun 2021. Nah, dari hasil tersebut juga bisa dikatakan bahwa perusahaan ini masih tergolong dalam kondisi yang cukup baik. Nah, itu tadi hasil perhitungan ROE dan ROA pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2018 sampai 2021. Dari hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa perusahaan itu mampu mengelola aset dan ekuitasnya dengan baik, sehingga mereka masih mampu menghasilkan laba meskipun dalam kondisi yang sulit, contohnya saat pandemi kemarin. Dari situ juga kita bisa simpulkan bahwa jika kita ingin investasi pada perusahaan ini, itu masih tergolong aman, karena perusahaan masih mampu menghasilkan laba dari ekuitas dan aset yang dimilikinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain kali. Dadah.